Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin, amma ba'd. Ayo ikhwah, kita lanjutkan kajian Fiqhu Bulughil Maram. Sekarang kita sampai hadis ke 104, yaitu tentang al-wudu lil audati fil wad'i. Wudu untuk mengulang bersetubuh. Dari Abi Sa'id Khudri radhiyallahu an qala, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, idza ata ahadukum ahlahu, jika salah seorang di antara kalian mendatangi ahlinya, mendatangi istrinya, summa arada ayyauda, kemudian dia ingin mengulang, nambah, falyatawadda, maka hendaklah berwudu dulu, bainahuma, di antara keduanya, wuduan dengan wudu yang sempurna. Hadis diriwayatkan oleh Muslim. Zadal Hakim, dalam hadis yang dirawikan oleh dikumpulkan oleh Hakim, ada tambahan, fa innahu ansyatu lil aud, karena wudu akan lebih menggairahkan. Jadi lebih semangat kalau udah wudhu. Dari sisi lafaz, al-fadhul hadis, ata ahlahu, mendatangi istrinya artinya menjimaknya. Ya'udu artinya lil mubasyarah wal jima, untuk bercengkrama. Dalam riwayat yang tercatat oleh Muslim, tapi di tempat lain, arada ayyu awida, dia ingin mengulang, ayyaudu li ityaniha, untuk mendatangi istrinya, falyatawadda, maka hendaklah berwudu, wudu as-salah akamil, wudu salat yang sempurna. Kesimpulan, 1, idza jama'a rajul zaujatahu sara junuban, jika seseorang menjima istrinya, maka dia dianggap junub, berjunub. Yang kedua, yustahabbu lirajul idza jama'a zaujatahu thumma arada an ya'uda li jima'iha ay yatawadda'a wudu'ahu lis-salah. Disukai, dianjurkan bagi seseorang setelah dia menjima istrinya kemudian ingin mengulangi, ya, disunahkan untuk berwudu, layaknya sholat, wudu untuk sholat. Yang ketiga, yustahabu lirajul idza jama'a zaujatahu ay yaghsila farjahu, dianjurkan bagi seseorang setelah dia menjima istrinya untuk mencuci kemaluannya, la siyama idza arada jima'a malam yujami'ha, apalagi jika ingin menjima orang yang belum dijimaknya, contohnya istri keduanya, ya, dia habis menjima istri yang pertama terus ingin pergi lagi yang kedua, itu kan, nah, itu kan berarti diulang, belum mandi maksudnya, ya nggak apa-apa, yang penting wudu dulu. Nah, kata di sini apalagi kalau orangnya berbeda, ya, karena bekas itu kan nggak enak gitu. Yang keempat, yukrahu lirajul ayyu awida jima zaujatil ula,
dimakruhkan ya seseorang untuk mengulang menjima istri yang pertamanya. Jadi maksudnya 2 kali ya. Au ayu jami'a ma lam yujami'ha, atau menjima yang belum dijimaknya qabla ghusli farjihi, sebelum mencuci kelaminnya. Jadi maksudnya bukan mengulangnya yang makruh, tapi enggak ceboknya itu. Dimakruhkan seseorang mengulang sebelum cebok itu, makruh. Wudu wal wudu al kamil, serta wudu yang sempurna. Yang kelima, tubayyinu ziyadatul hakim al hikmah minal wudu qabla al aud lil jimai. Dalam hadis yang ditulis oleh Hakim ya, ada keterangan hikmah dibalik wudu ya, perintah wudu sebelum mengulang, bahwa annahu ansyatul jismi, untuk membangkitkan gairah ya, untuk supaya gairah lagi, wal jima'i tsani, dan untuk yang kedua, wa anal wudu'a yakhaffiful hadas, dan wudu akan mengurangi hadas, kan hadasnya hadas besar, sementara yang bisa diselesaikan oleh wudu kan hadas kecil ya. Fa inna yarfaul hadas an a'dha'il wudu, paling tidak menghilangkan hadas dari anggota wudu ya. Karena anggota wudu inilah yang paling aktif dalam mencampuri istrinya, kan anggota wudu yang paling aktif ya, gegerayang maksudnya. Karena itu dicuci dulu itu ya, supaya enggak kotor ya. La'alahu yansyatu ilal ghusli idza nal ma'adahu. Jadi itu akan membuat tubuh kita yang kena air wudu itu kembali bersemangat. Wa fi dzalika dalilun ala jawazil mu'alaja li ziyadatil ba'i. Ini menjadi dalil ya bahwa boleh terapi, ya terapi dengan mu'alajah. Mu'alajah itu maksudnya gegerayang itu hal yang dibolehkan, singkatnya, tidak apa-apa gitu ya. Jadi jangan seperti robot itu kan, gegerayang itu ada sunnahnya. Jadi kalau udah selesai itu jangan buru-buru mandi gitu ya, diminta untuk menemani istrinya dulu, jangan buru-buru selesai mandi tuh udah tidur lagi ya. Itu sangat tidak menyenangkan, karena istri itu lambat, low katanya. Dia boleh jadi beda dengan laki-laki ya, menurut ilmu seks, perempuan itu bisa keluar berkali-kali. Jadi dia bisa ya singkatnya berkeluarnya berkali-kali gitu. Orgasmenya itu bisa berkali-kali. Beda dengan laki-laki, butuh waktu. Ya. Jadi katanya istilahnya lemes lah gitu. Itu bedanya dengan cairan-cairan lain yang keluar. Ada 4 jenis cairan yang keluar dari kelamin laki-laki ya, yaitu kencing, madi, wadi, mani. Kalau kencing wajib cebok ya, wajib bersuci. Begitu juga wadi cairan yang keluar karena lelah. Karena lelah keluar. Tubuh kita lelah ya, capek, keluar. Boleh jadi nggak kerasa. Kalau madhi keluar karena rangsangan, tapi belum wajib wudu itu, belum wajib mandi. Nah, kalau mani cirinya nyemprot, ya setelah nyemprot lemes katanya, lengket, itu ciri-cirinya. Nah, kalau mengapa itu para ahli itu mengatakan kenapa sunat untuk khitan untuk perempuan itu
harus teliti. Yang kata Dr. Boyke itu hanya sifatnya formalitas untuk ibadah saja. Jadi hanya disobek sedikit saja. Jangan yang seperti kelamin laki-laki. Jadi pada kelamin perempuan itu sebenarnya ada kelamin laki-laki yang tidak keluar. Ya. Orang bilang itu kacangnya itu. Itu jangan sampai dipotong. Kalau dipotong, maka dia tidak bisa orgasme selamanya. Nah, ini suatu sikap zalim. Jadi kalau nggak hati-hati. Jadi kalau menurut beliau itu jangan yang menonjol itu yang dipotong, jangan. Jadi hanya sebelahnya saja, disesetnya sedikit, formalitas saja. Itu kalau orang yang nggak tahu dipotong itunya, dikiranya sama dengan laki-laki, sehingga perempuan itu tidak akan bisa orgasme selamanya. Itu tuh, ya. Nah, ini sikap zalim katanya. Ya, ini pakar seks yang lebih tahu ya. Wa anal wudu'a ya khabar tadi sudah ya. Jadi ini menjadi dalil boleh mu'alajah li ziyadatil ba'i karena adanya libido. Nah, kalau libido seseorang itu tidak terkendali, itu boleh dengan cara yang halal. Boleh nambah, boleh nggak ada kemakruhan apa gitu. Ya. Bahkan di satu hadis disebutkan walau ala dhahri khatab, meskipun di atas punggung onta. Sekedop, tahu kan ada kamar yang dibuat di atas onta itu biasa. Buat perjalanan jauh dia bikinan tenda gitu. Ya. Kalau istri diminta itu walaupun di atas onta dia mesti mau gitu. Mestinya begitu ya, tapi ya itulah harus ini pendidikannya harus sampai kepada mereka. Wa hadhi ziyadah tusariful amra anil wujub ila nadab. Tambahan ini kalau yang pertama itu kuat ya, kuat perintahnya, pelayanan seorang istri pada permintaan pertama itu kuat, lebih kepada wajib. Tapi kalau ngulang enggak wajib-wajib amat gitu. Mungkin istri boleh nolak gitu ya. Tapi ya tergantung, kalau pengantin baru ya mungkin bisa karena menurut penelitian ya, laki-laki itu bisa memberikan benih dalam sehari semalam itu 24 kali. Bisa nganakin gitu. Sementara perempuan 9 bulan sekali. Kan jauh selisih. Ya, kalau Islam membolehkan istrinya 24, itu bisa hamil semuanya. Saking kuatnya gitu ya. Maksudnya perbandingan dari sisi ini. Jadi dia bisa reproduksi sejam sekali. Laki-laki. Kalau perempuan kan cuma sekali 9 bulan punya anak. Nah, sekarang ini ada gerakan, akhir-akhir ini ada gerakan untuk menolak punya anak. Saya lupa itu namanya apa itu. Gerakan nggak tahu dari komunitas apa gitu, ya, yang mengarahkan kepada malas punya anak gitu loh. Atau paling tidak membatasi anak sekian-sekian gitu. Nah, ini pernah ditanyakan, apakah bertentangan dengan agama? Saya jawab iya. Karena kalau bukan alasan nyawa, bukan alasan kesehatan, kita tidak boleh menolak anak. Ya, nggak boleh. Rasulullah sendiri mengatakan, fa inni ubahi bikathratikum yaumal qiyamah. Aku bangga dengan jumlahmu di hari kiamat. Bayangkan kalau program ini kita jalankan, apa yang kita hasilkan di 2023 ini. Jumlah umat Islam sedikit. Ya.
Maka ada agenda depopulasi, agenda internasional depopulasi. Bagaimana menekan laju ini populasi. Berbagai cara ya disampaikan. Satu, perang. Dengan perang kan banyak yang mati, kurang otomatis. Kenapa perlu depopulasi? Karena sumber daya alam ini menipis. Ya, seperti kita ketahui, kita dulu menjadi anggota OPEC, sekarang kita tidak, malah kita mengimpor. Dulu kita ekspor, sekarang kita impor. Arab Saudi sekarang sudah kalap karena dia perkira 22 tahun 2000 berapa gitu. Itu akan diperkirakan cadangan minyaknya semakin menipis. Ya, karena ini terlalu jor-joran dijual ke barat. Apa yang dilakukan oleh orang barat? Dia mengkonsumsi minyak dari negeri muslim, tapi dia sendiri cadangan. Dia nggak mau dieksplor. Nanti kalau semua udah nggak ada, sumurnya kering, nah, baru dia buka. Dan dia akan jual dengan harga tinggi. Itu niatnya begitu. Kalau dalam Islam, sikap seperti ini namanya menimbun ya. Menimbun itu tidak boleh. Contohnya kita selaku pedagang, kita punya taksiran, entah kapan gitu ke depan, harga bakal naik. Katakanlah minyak curah lah gitu. Minyak sayur bakal naik. Jadi kita timbun tuh. Ya, kita beli gudang-gudang kita timbun. Dengan niatan nanti kalau sudah langka di pasaran, harga membumbung, nah kita baru keluarin. Sikap seperti ini dalam ajaran Islam tidak boleh. Tapi yang punya kewenangan tentu pemerintah ya. Pemerintah harus menginspeksi. Dulu waktu harga daging sapi membumbung, itu ditemukan di Tangerang ratusan sapi ditaruh di gudang gitu kan. Nah kata yang punya sapi, oh saya mah penjual gitu. Bukan menimbun, saya memang banyak sapinya. Nah ini jadi harus ada definisi antara stok, kan stok juga harus ada kan. Memelihara stok dengan menimbun, definisinya apa? Nah, kalau kita mau bikin pasal ya, nah itu harus pas. Sama dengan mencuri, itu harus ada definisinya. Apa bedanya mencuri dengan nemu? Apa bedanya mencuri dengan ya nemu lah gitu. Kalau nemu dalam bahasa fikih luqatah. Kalau mencuri itu namanya sarik. Ada lagi yang disebut dengan apa itu? Mengambil tanpa izin. Ya. Seperti sendal. Nah, kita lagi mau wudu. Mau wudu, sendal sendiri kemana ini? Kagol, sendal orang dipakai. Tuh kan? Itu tetap nggak boleh tanpa seizin yang punya, kecuali di situ tulisannya sendal masjid. Nah itu berarti bebas dipakai. Tanpa izin nggak boleh, walaupun niatnya dikembalikan. Kalau nggak niat dikembalikan, namanya mencuri. Tuh kan? Nah, kemudian nemu emas di jalan, itu kan bukan mencuri. Jadi mencuri itu harus ada definisinya, yaitu barang berharga milik orang lain yang disimpan di tempat yang layak, kemudian dikuasai. Nah, itu namanya mencuri. Jadi definisi harus pas, ya. Hukum itu harus betul-betul namanya jami' lah. Tidak boleh keluar dari batasan. Kita lanjutkan. Inna ghusl janabat laisal al-faur. Mandi ya, mandi junub itu tidak wajib segera. Mandi junub tidak wajib segera. Begitu junub langsung mandi. Nah, itu enggak wajib. Ya. Mandi junub ini wajib kalau mau sholat. Pokoknya kalau mau melakukan hal-hal yang tidak junub menjadi terlarang lah gitu. Contohnya mau baca Quran kan terlarang junub, baru wajib mandi. Sholat dalam keadaan junub tidak boleh, baru sholat. Maksudnya
kalau itu dilakukan di malam hari, subuhnya masih lama, nggak mandi dulu, ya nggak ada masalah. Yang penting itu tadi ada kesunahan, kalau mau tidur wudhu dulu, wudhu saja gitu ya, sebelum tidur. Nah itu nanti subuh baru mandi, nggak ada masalah. Wa inna ma yatadayak indal qiyam ila salah. Tetapi mandi junub itu menjadi wajib saat mau sholat. Nah begitu juga menjadi khilafiyah, apakah mencuci najis itu menjadi syarat sholat atau tidak? Pernahkah kita menjumpai hadis kalau mau sholat cebok dulu gitu. Kalau kencing cebok dulu. Artinya cebok ini dengan sholat itu apa syarat atau tidak? Seperti ngaji kan nggak ada kaitannya dengan sholat kan? Sebelum sholat ngaji dulu. Nah, yang penting kita ngerti sebelum menjalankan amal, kan begitu kan? Mencari ilmu ini nggak wajib sebelum sholat kan? Bukan syarat sholat ngaji itu. Yang penting saat kita sholat kita ngerti hukumnya. Tapi ngaji itu wajib karena thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslim. Mencari ilmu adalah wajib. Wajibnya ini tidak terikat dengan sholat. Ya, ba'da sholat boleh, ya, maghrib boleh, isya boleh. Yang penting ngaji. Nah, begitu juga mencuci najis. Artinya kalau mencuci najis itu tidak wajib segera, ya, ada nggak ketentuan orang sholat itu harus bersih, kalau kencing itu segera. Kalau tidak, berarti kapan-kapan boleh. Ini terutama untuk orang yang safar. Ya, kalau kita kasusnya kita safar, kita sedang musafir, kita pakai celana nggak bawa salin, kencingnya nggak bersih pisan. Apa yang terjadi? Wong celana dalamnya cuma satu yang dipakai itu. Nah, kalau menurut Imam Syafi'i menjadi syarat. Mencuci najis itu menjadi syarat. Maka biarpun celana dalamnya basah, nggak ada urusan. Yang penting dicuci. Nah, jadi harus dicuci, walaupun basah-basahan dipakai. Tapi kalau menurut mazhab yang lain, nggak harus segera. Nanti kalau udah longgar baru. Nah kita lanjutkan. Sekarang cara mandi, sifatu ghuslin Nabi, hadis ke-106. An Aisyata, diriwayatkan oleh Aisyah. Ya ini sifatnya pribadi ya, karena mandi kan di dalam rumah kan. Diriwayatkan oleh Aisyah, seandainya Aisyah tidak menjadi istri Rasulullah, maka kita sulit mendapatkan data tentang cara mandi Rasulullah. Karena walaupun beliau sudah beristrikan Khadijah menang baik, nggak pernah cerita-cerita urusan di dalam rumah ya. Karena Rasulullah idza tasala minal janabat, jika mandi junub, yabda'u, beliau memulai fayaghsilu yadai, memulai dengan mencuci tangan. Cuci tangan dulu. Tujuannya apa? Karena mau ngobok. Jadi cuci tangan ini sunnah untuk orang yang mau ngobok, tangannya masuk ke situ, nggak ada gayung. Ya kalau ada gayung nggak harus ngobok gitu ya. Summa yufrigu biyamini ala shimali. Kemudian beliau ya mencuci nyebor tangan kirinya. Jadi nyebor tangan kirinya untuk mencuci kelamin. Jadi sebelum mandi itu cuci dulu kelaminnya, cebok dulu singkatnya, sunnahnya ya. Summa yatawadda, kemudian setelah beliau cebok, wudu. Kalau mau mandi junub nih, ini sunnah Rasulullah begitu. Summa yakhudul ma, kemudian beliau mengambil air lagi, fayadkhilu asabi'ahu fi usuli sya'ri. Kemudian beliau memasukkan jari-jarinya ke pangkal rambut. Ya, jadi maksudnya dikusek-kusek gini. Tuh.
supaya airnya masuk. Nah, ya, beliau memasukkan jarinya ke pangkal rambutnya, dikusek-kusek ini, supaya tidak terhalang air masuk ke dalam. Summa hafana ala ra'sihi thalatha hafanat. Kemudian beliau mengambil air untuk kepalanya tiga ciduk, tapi pakai tangan. Jadi jelas dikobok ini. Ya, jadi pendapat yang mengatakan ada air mustakmal terbantahkan oleh sikap Rasulullah. Ya kan, air mustakmal. Air mustakmal itu air yang tentu saja syaratnya ini ya, dikobok tapi airnya kurang dari 2 kulah. Nah, mungkin Rasulullah kalau tidak mustakmal berarti lebih dari 2 kulah beliau pakainya. Summa afada ala sairi jasadi. Tapi kalau di rumah kecil kemungkinan kalau air banyak itu. Kecuali ya memang ditampung dalam jumlah banyak ya. Jadi untuk menghindari gayung, bak mandinya itu setinggi leher. Nah, saya dulu hidup di rumah kiai. Sebelum belajar, saya ngangsu. Rasanya udah capek, tapi nambahnya cuma sedikit, paling segini. Karena baknya itu setinggi leher, baknya tinggi banget. Jadi buat renang aja bisa itu, baknya itu. Ya, nggak taunya itu karena kiai itu berpendapat itu tadi, ya air 2 kulah. 2 kulah itu sekitar 60 kali 60 kali 60 ya. Sebuah ruang yang panjangnya lebar 60 ya, panjangnya 60, lebar 60, dalamnya 60. Maka 60 kali 60 kali 60 itu jumlahnya 216 liter. 2 kulah itu 216 liter. Kenapa harus 60? Karena 60 itu dianggap 1,5 hasta, 1/4 hastanya orang Arab. Hastanya orang Arab namanya hasta itu mana? Dari sini sampai ke siku ini. Ya, itu katanya 48 cm. Orang Arab mah. Kalau orang pendek ya hastanya tambah pendek. Rata-rata 48 cm hastanya. Dari sini ujung jari ini sampai ke siku ini 48 cm. Nah, ukuran kulah ini tambah 1/4. Jadi dengan 48 1/4 kan 12. Jadi 60 cm. Nah, 60 cm lebar, 60 cm panjang, 60 cm tinggi. Nah, jadi 216 liter. Itu perkiraan 2 kulah. Atau kalau mau secara manual, maka tepuk saja pinggir airnya. Kalau sana nggak goyang itu 2 kulah katanya. Kalau kita punya bak gini, sana nggak goyang berarti 2 kulah. Apa iya gitu? Itu kata ulama ya. Kita punya bak tuh ditepuk sini, sana nggak goyang, pinggir sana, itu berarti 2 kulah. Hitung-hitung gampangnya. Nah, kita lanjutkan. Summa hafana ala ra'si thalatha hafanat. Kemudian beliau menyiram kepalanya ya dengan 3 cibuk. Yang namanya hafanat itu adalah kepalan tangan kemudian diisi dengan air gini. Ya, kalau dengan gayung lebih dari 3 itu mah. Ya kan? Karena Rasulullah itu irit. Wudunya irit, mandinya irit. Jadi dengan 3 kaki begini aja. Kalau gayung itu rata-rata seliter, saya pernah ngitung. Ya, isi gayung itu 1 liter. Summa afada ala sa'iri jasadi. Kemudian baru beliau meratakan ke seluruh jasadnya. Nah,
baru mandi yang semuanya. Jadi kalau untuk kepala ini ada hati-hati karena rambut ini dikusek-kusek gitu. Tsumma ghasala rijlaihi, terakhir mau meninggalkan tempat baru mencuci kakinya. Nah, jadi caranya cebok dulu, kemudian wudu, kakinya dibelakangin. Kakinya jangan dibasuh dulu ya. Wudu seperti sholat, untuk kaki nanti dulu. Nah, kemudian mulai dari kepala ya dikusek-kusek tadi, kasih air, setelah rata terakhir baru mencuci kaki. Nanti kalau mau sholat nggak perlu wudu lagi. Begitu cara Rasulullah, kecuali waktu mandinya sudah batal. Ya, contohnya kencing lagi setelah mandi, ya itu kecuali. Tapi kalau nggak batal, ya nggak perlu wudu lagi, lalu sholat aja. Begitulah cara mandi Rasulullah. Ya. Alfadul hadis, lafadz hadis, yufarrik, namanya yufriqa ail ma biadil yumna idza kana ghussu minal ina. Artinya beliau mengambil air dengan kepalan tangannya. Nah, ya, kalau mandinya dari wadah. Idza tasala aisyara fil fi'li. Jika beliau mandi artinya mau mandi minal janabat, karena janabat. Usulu sya'ri yadkhulu asabiyahu wa fil ma bayana sya'ra risi baina sya'ri ra'si liyusalahu ila basyara. Artinya beliau memasukkan jari-jarinya ke dalam pangkar rambut supaya air masuk ke dalam kulit-kulitnya. Ini kulitnya kan. Jadi kalau ketutup, kalau kita nggak buka, khawatir air nggak masuk ke kulit rambut, kulit kepala maksudnya. Liyalina sya'ra wa yaratibahu, supaya rambutnya menjadi lemes ya. Wa yaratibahu, serta membasahinya. Fayasulu mururma, sehingga air mudah masuk. Diwiyak maksudnya. Kesimpulan, istibabu ghusl kafain, disunahkan mencuci kedua tangan, telapak tangan, qabla idkhalihima fil ma, sebelum ngobok ya, 3 kali. Jadi sebelum kita ngobok, ini kalau pakai wadah ya, tapi kalau pakai keran ya nggak perlu terlalu tadi itu ya. Yang kedua, yajibu ghuslu ma alal farji minal adza. Sebelum mandi wajib kita mencuci kelamin dulu. Yang ketiga, yustahab ayatawadda wada ahli salah bikamalih. Sebelum kita mandi ya, dianjurkan, disunnahkan kita berwudu seperti salat. Wa taqdimu adam wudu tasyrifan laha, dan mendahulukan anggota-anggota wudu karena memuliakan tadi itu ya. Wa tahsulu lahu suratut taharan, sehingga terciptalah 2 suci. Suci dari hadas kecil, suci dari hadas besar. Yang keempat, yustahab ayyakhalila usla sya'rihi min ra'sihi wa lihyatihi. Dianjurkan kita juga membuka ya pangkar rambut. Jadi tadi dikusek-kusek ya, yang ada rambutnya. Begitu juga jenggot, kalau terlalu tebal diusahakan digituin, supaya air bisa tembus ke pangkalnya, ke kulitnya. Yang kelima, yajibu ifadatul ma bisailihi ala jami badani. Wajib ya meratakan air ke seluruh tubuhnya. Kalau jenazah gimana tuh? Jenazah juga sama ya, wudu dulu ya. Jenazah wudu dulu ya. Sama, karena ini mandi, bab mandi itu semuanya sama prakteknya. Wa yustahab salasan, dan dianjurkan 3 kali. Wa ayat ahada ma'atifahu, dan kita harus berhati-hati ya mengalirkan air ke lipatan-lipatan tubuh. Yang kelipet-lipet nih seperti ini ya. Nah, ini telinga ini. Ada lipat-lipat. Pokoknya lipatan-lipatan itu harus ekstra ya.
Kal ibtaini, seperti ketiak, wal udhunain, kedua telinga, wasra, wudel, pusar, wama bainal ilyataini, dan di antara dua bokong, nah itu kan ada lipatan-lipatan ya. Wa asabi'ir rijalain, serta jari-jari kaki-kaki, jari kaki. Wa aknil batan, dan perut kan banyak lipatan. Wa yustahab ayyudlika fi kulli maratan mata silailai yadau min badani, dan disunahkan kita mengusap. Jadi tidak sebatas airnya disebor saja, tapi harus diusap gitu, digosok maksudnya. Ya. Wal mustahab ayyabda bimayaminihi, dan dianjurkan memulai sebelah kanan kalau anggota tubuhnya ada dua. Ya, kalau hidung kan cuma satu, ya nggak bisa sebelah duluan kanan. Kalau yang satu mah sama. Kalau yang ada dua seperti telinga, sunahnya kanan dulu. Wa a'alai banadi, wa alia, dan bagian tubuh yang atas disunahkan dari sebelah atas dulu. Wa ayakuna mustaqbil kiblah, dan dianjurkan menghadap kiblat mandinya itu sunnah. Yang keenam, yajibu ayyan wiyal ghusla min awali syuru'ihi, wajib berniat mandi di awal pengerjaannya. Inilah yang membedakan mandi syariat dengan mandi biasa. Ya, jadi inilah yang bisa mendapatkan nilai. Contohnya kita mau sholat, mandi nih. Nah, bisa saja orang mandi mau sholat itu supaya adem, ya. Tapi karena kita ngerti, karena banyak ngaji, kita tahu mandi kita tidak diniatkan itu, karena itu adalah panggilan naluri. Panggilan naluri tidak akan berpahala karena tidak ada niat. Innamal a'malu binniyat. Ya, maka disunahkan kita niat, saya akan berjumpa dengan banyak orang supaya tubuh saya ya enak buat teman-teman, tidak menimbulkan aroma yang nggak nyaman ya. Nah, itu berpahala karena niat tuh. Terus Allah juga, Rasulullah memberikan contoh, jadi kita meneladani Rasulullah, dapat lagi pahala. Jadi harus begitu katanya. Ya, Syekh Utsaimin menyatakan, apa bedanya niat dengan panggilan naluri? Bedanya itu. Jadi begitu kita mengerjakan, bahkan dalilnya pun kita tahu. Ya, manhaj salaf ini kan adunya pusatnya dalil. Jadi kan contohnya ya ayyuhalladzina idza qumtum ilas shalah, kita ingat itu. Kalau kamu mau salat, faghsilu wujuhakum, maka basuhlah mukamu. Kita ingat dalil itu. Nah, itu kata beliau tuh berpahalanya di situ. Ya, jadi niat ini dibutuhkan untuk membedakan ibadah atau tidak ibadah gitu. Orang kafir pun cuci muka. Ya kan? Orang kafir pun cuci tangan, tapi mereka tidak dapat pahala karena bukan panggilan syariat. Jadi mereka cuci muka itu bukan didorong oleh syariat, dalilnya itu nggak ada dalilnya. Ya, jadi yang menjadi motif itu bukan syariat, tapi naluri karena mukanya kotor gitu kan. Yang keenam, sudah ini keenam ya. Wa yastahab ba'dal faraq ay yaqula asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sesudah selesai, seusai mandi ya, kita dianjurkan berdoa. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Jadi zikir untuk wudu atau mandi itu adanya di awal dan akhir, tidak ada di tengah. Ya, di tengah nggak ada, yang ada di awal dan akhir. Jadi kalau kita mendapat mendapat literatur ya, atau mendapat informasi tentang zikir-zikir yang dibaca di tengah atau saat mandi atau wudu,
itu kebanyakan tidak sahih. Contohnya ketika mengusap muka, ya, ada doa, ya Allah, aku usap wajahku, semoga wajahku ini tidak tersentuh api neraka. Begitu juga ketika kita mencuci tangan kita, ada doanya, ya Allah, jangan sampai tangan ini, ya, terbakar api neraka. Begitu juga kaki. Nah, doa-doa ini dari sisi sanad itu tidak sahih, jadi cenderung doif atau maudhu. Nah, kalau sudah doif maudhu, ya bikin capek doang, ya. Jadi kita membaca nggak dapat pahala, malah dianggap apa istilahnya, menyalahi Rasul, ya, keminter gitu lah singkat bahasa Jawanya, berarti keminter, Rasul nggak ngajarin kok. Itu tuh bahasa susah tuh bahasa Arab. Apa tuh? Yang 107. Al-ghuslu wa raddal mindil wa naftil yadain. Mandi dan mengusap. Apa ya namanya? Ngandukin tuh apa ya? Ngelap, ya. Nah, ini akan menyampaikan tentang mandi dan ngelap. Bolehkah setelah kita bersuci, baik wudhu maupun mandi, kita andukin? Nah, yang tadi itu sudah kena air itu. Nah, ini akan dibahas. Walahuma, dan bagi keduanya, min hadithi Maimunata, dari hadis Maimunah, summa afraga ala farjihi. Dalam sebuah hadis sebutkan, kemudian beliau mencuci farjinya, kelaminnya, faghasalahu bisyimali, beliau cuci dengan tangan kirinya. Summa daraba bihal ard, kemudian beliau menggosokkan ke tanah. Ya, maksudnya apa? Cebok. Setelah cebok kan pegang najis tuh, lalu digosokin ke tanah ya, ininya, tangannya. Ya, kalau kita sekarang kan ada sabun kan? Ini bukan kencing maksudnya, ini buang kotoran. Jadi beliau mencuci, cebok tuh, lalu digosokin tangan ini Rasulullah. Ya, ke apa, tanah, supaya maksudnya apa, baunya hilang, ya. Wa fi riwayatin, dalam satu riwayat, famasahaha biturab, beliau mengusapkan ke tanah. Kemudian di riwayat lain, summa ataitu bil mindil, lalu aku beri sapu tangan Rasulullah ketika dia menggosokkan ke tanah. Aku, ini kata istrinya, aku berikan sapu tangan. Faraddahu, beliau menolaknya, ya. Wa ja'ala yanfudul ma biyadi, kemudian beliau menghapus air dengan tangannya. Nah, jadi dilap. Ya, mungkin yang bisa kita tangkap adalah supaya baunya hilang. Ya, kalau kencing sih nggak bau, ya. Nah, tapi kalau buang air besar itu kan bekasnya itu walaupun sudah kena air masih bau, ya. Karena yang dimakan macam-macam kita kan. Jadi kotoran yang atau tubuh yang paling bau ya manusia katanya. Karena makanannya itu yaitu macam-macam. Ada pecel lele, ada apa gitu, ada jengkol apa gitu. Kalau binatang kan tertentu, udah makan daging aja gitu kan. Kalau kita kan dua-duanya, karnivora dan herbivora gitu. Semua dimakan. Bahkan beberapa orang semen dimakan, aspal dimakan, batu, ya. Jadi sehingga tubuhnya itu, dia katakanlah kalau ada mayat, ya, yang paling bau ya manusia, gitu ya. Nah, jadi termasuk ini mencuci najisnya ini Rasulullah mau digosok-gosokin ke tanah. Nah, wajahlah, kita lanjutkan. Apa yang dimaksud daraba bil ard, Rasulullah kemudian menggosokkannya ke tanah, maksudnya mengusap, ya, tangannya itu ke dinding, menggosok-gosok itu tadi supaya baunya hilang. Wa yustab li mustanji bil ma idza faraga ayaksila yadu biturab au asnan, maka dianjurkan bagi orang yang cebok, ya, itu mengusap tangannya dengan tanah
atau dengan sikat, ya, atau dengan sabun, atau dengan disinfektan supaya hilang baunya. Ini contoh dari Rasulullah tadi digosokin tanah. Tanah ini katanya menormalisasi katanya. Asal tanahnya jangan tanah yang kotor ya. Tanah ini katanya menormalisasi. Katanya di haromen, karena dia tanah haram, itu katanya beda dengan tanah di sini. Jadi kalau ada cipratan darah itu cepat kering gitu, hilang aja begitu. Karena mungkin tingkat kelembapannya kurang ya, rendah tingkat kelembapannya. Jadi kalau ada percikan darah itu cepat hilang, ya, seperti ditelan bumi gitu. Nah inilah Rasulullah maka menggosok-gosok itu. Jadi maksudnya ini mengajarkan kepada kita supaya menggunakan tertentu, zat tertentu ya, atau sesuatu yang bisa menghilangkan bau maksudnya. Karena itu kotoran kan. Kesimpulan, jawazu naftil yadain min ma'il ghusl. Boleh kita mengipratkan tangan untuk membersihkan air bekas mandi. Ya, kita bersihin tuh. Kalau nggak ada kepret-kepret tuh. Boleh. Wa kadzal wudu, demikian juga wudu. Wa annau la karahata fit tanshif. Nah, dan tidak ada kemakruhan untuk mengelap. Setelah kita wudu boleh nggak diandukin? Nggak ada makruh. Tapi tidak ada juga wajib apa nggak ada. Pokoknya nggak ada kemakruhan, nggak ada masalah. Yustahab as-sabbu bil yamin ala shimal li ghasil farji. Dianjurkan menggunakan tangan kanan nyebornya. Jadi yang megang gayung ini tangan kanan, yang nyebok tangan kiri ya. Gunakan tangan kiri untuk cebok. Tapi yang nyebor tangan kanan. Yang ketiga, taqdimu ghusl kafain ala ghasil farj liman yuridul i'tiraf. Mendahulukan cuci tangan untuk cebok bagi orang yang ingin nyibuk ya. Ngobok ya. Li'alla yadkhuluhuma fil ma, supaya air yang ada di bak tidak tercemar. Kalau tangan kita mau nyebok, mau ngobok, sebaiknya cuci dulu di luar supaya air yang di sini tidak tercemar. Wa fihi ma la'alau yastaqdir. Fa amma idza kana ma fi ibrik masalan fal aula taqdimu ghusl farji litawala adal wudu. Tapi kalau airnya itu dalam ibrik itu kendi, pokoknya yang ada corongnya, maka sebaiknya mendahulukan cebok daripada tangan. Jadi tangan dicuci dulu itu karena mau ngobok ya. Kalau bukan karena mau ngobok, maka dianjurkan langsung cebok gitu. Yang keempat, karahatu tanshif ba'dal ghusli fi qaulin. Dalam satu pendapat ada yang mengatakan makruh ya, kita ngelap bekas air bekas bersuci. Contohnya mandi kita andukin. Nah, itu. Ada pendapat yang memakruhkan. Wala hujjata fihi. Ini tidak ada dalilnya. Jadi yang memakruhkan itu tidak ada dalilnya. Jadi tidak ada kesunahan habis mandi kita nggak andukan itu, ya, nggak ada sunnah. Wa yajuzu ayakuna adamul akhdhi li amrin akhar la yata'ala bi karimat tanshif bal amri bil khirqah. Tetapi tujuannya adalah supaya kain yang dipakai andukan itu tidak tercemar. Kalau kita khawatir kotor. Maksudnya begini, kalau cebok itu habis cebok, sunnah nggak bekas ceboknya itu dilap gitu. Nah kata di sini takutnya ninggalin bau di kain ini. Ya, kecuali untuk ngelap yang bersih-bersih. Tapi kalau kotoran itu ya takutnya nempel di situ. Itu aja, karena masalah kebersihan.
aulikanihi kana musta'malan, atau akan menyebabkan mustakmal. Wakila lihtimai barakatil ma aulitawaid, ada yang mengatakan barakatil ma, jadi kenapa tidak boleh dilap supaya air itu air berkah, air yang bekas bersuci itu berkah. Karena nanti ada menjelaskan air ini akan bertasbih menjadi saksi sampai kering. Tuh, begitu maksudnya ya. Jadi kita berwudu, bekasnya ini ada yang mengatakan makruh dilap karena air ini selama masih basah dia akan menjadi saksi. Ya, tapi kalau tubuh kita basah-basahan dipakai baju ya anu juga ya. Atau boleh pakai air dryer ya. Bisa dikeringkan pakai itu kan? Aulikauni thawb min harir, atau boleh jadi supaya kain itu ya tidak tercemar karena air. Contohnya kainnya itu kain terbuat dari sutra. Jadi menurut pengarang ini ketidakbolehan atau bolehnya diandukin ya, anggota tubuh yang kena air diandukin itu boleh jadi karena memelihara kainnya atau memelihara bajunya supaya nggak basah, itu aja. Jadi karena ini kainnya kain mahal, akan bermasalah kalau kena air. Jadi bukan masalahnya tentang air itu boleh atau tidak diandukin, bukan. Wa afi wasah, atau akan menimbulkan bekas karena basah ya. Nah, wal asyar inda Syafi'i mustahab tarkuhu. Tapi yang masyhur menurut pendapat Syafi'i dianjurkan tarkuhu, tidak dilap. Dianjurkan tidak dilap. Yang kelima, taharatul ma'al mutaqatir min adail mutahhir. Air yang terpisah dari tubuh orang yang berwudu hukumnya suci. Jadi kita jangan merasa kecepretan bekas orang wudu dianggap najis, jangan, itu suci. Yang keenam, wujubul ghusli minal janabat, wajib mandi junub. Yang ketujuh, khidmatu zaujat li azwajihinna. Yang ketujuh, hadis ini menyampaikan tentang servis istri terhadap suaminya. Nah, salah satu servis dari istri terhadap suaminya bukan sekedar melayani suaminya, tapi disediakan juga air mandinya. Nah, ya, luar biasa ya. Udah ngelayanin, air mandinya disiapin. Nah, itu bagian-bagian yang akan mendapat pahala, maksudnya itu. Itu maksudnya itu lahan pahala mereka. Bukan sekedar melayani saja, tapi air mandinya pun disiapin, bahkan anduknya disiapin gitu kan. Soal nolak apa enggak itu terserah yang make kan. Ghuslul mar'a minal janabat. Sekarang perempuan mandi junub. Dari Ummu Salamah, diriwayatkan dari Ummu Salamah istri Rasulullah, qalat qultu ya Rasulullah, aku bertanya, suatu saat aku bertanya pada Rasulullah, inni imra'atun asyuddu sya'ra ra'si. Saya seorang wanita yang mengikat rambut saya. Maksudnya saya suka pakai gelung ya, jadi diikat-ikat lah gitu. Lalu aku bertanya, afa angkuduhu li ghusli janabat, saat mandi junub apa perlu dilepas ini, diurai? Apa harus diurai? Ya, itu kan? Wa fi riwayatin wal haidah. Nah, dalam satu riwayat bukan junub saja beliau bertanya, tapi mandi haid. Lalu Rasulullah menjawab, la, tidak usah. Innama yakfiki an tahthi ala ra'sika thalatha hathayat. Tetapi cukup bagimu untuk menuangkan air ke kepalamu 3 kali. Ya, jadi nggak perlu dibubarin. Satu saat Umar bin Khattab pidato setelah wafatnya Rasulullah. Ya, beliau memberikan tausiah di masjid kajian. Wahai saudara-saudara, khususnya wanita,
Kalau mandi junub yang hati-hati, ya, itu kepalanya harus, rambutnya itu harus diurai itu, jangan sampai nggak kena air. Gitu katanya. Salah seorang istri janda Rasulullah, karena Rasulullah sudah wafat, artinya memberikan sanggahan. Wahai Umar, saya pernah mandi dengan Rasulullah. Ya, Rasulullah tidak menyuruh saya menguraikan rambut saya. Apa jawaban seorang presiden? Waktu itu kan beliau kepala negara. Umar salah, engkau benar. Kontan dia begitu, ngaku. Oh begitu, aduh, pura-pura kan. Kalau orang mau pura-pura takut, malu kan. Beliau disanggah tuh langsung, Umar salah, engkau yang benar. Nah begitu seorang pemimpin, kalau tahu salah ya, salah yang aku salah, kan dia manusia. Kenapa nggak bisa ngeyel Umar? Ya karena itu kan urusan dalam kamar. Itu mah nggak bisa diintip karena Rasulullah mandi kan. Siapa yang lebih tahu itu kan? Itu urusan privacy, ya, urusan di dalam rumah kan. Nah, beliau nggak bisa menyanggah. Saya pernah melihat Rasulullah, nggak mungkin, ya kan? Nggak pernah dilakukan Umar. Saya pernah melihat Rasulullah mandi junub, nggak mungkin kan. Yang paling tahu adalah istrinya. Nah, maka itu hak dominan istrinya. Ketika istri mengatakan, saya pernah mandi bersama Rasulullah, tapi Rasulullah nggak menyuruh saya menguraikan rambut. Kau benar, Umar salah. Langsung dia cabut lagi fatwanya. Kesimpulan hadis, wujubul iktisal minaj janabat wal haid, wajib mandi junub, ya, mandi karena junub atau mandi karena haid. Yang kedua, yajibu fil iktisal wusul ma ilal jamil badan, wajib saat mandi, ya, menyampaikan air ke seluruh tubuh. Nah, prinsip mandi begitu. Jadi prinsip mandi itu adalah sampainya air ke seluruh tubuh. Bahkan itu bisa dilakukan dengan nyebur ke kolam. Kalau saya nyebur ke kolam itu nyilem terus dikosok-kosok, nyembur lagi. Mana boleh gak? Boleh. Tapi tidak sesuai sunnah Rasulullah. Kalau sunnah Rasulullah gitu kan. Nah, kalau nyilem kosok, keluar lagi udah bersih. Karena seluruh tubuhnya sudah terendam air. Ya, jadi prinsipnya begitu. Jenazah juga begitu, kalau terlalu banyak celemin, celup. Langsung dikafanin. Loh, kalau yang dimandikan banyak gimana? Korban bencana. Ribuan itu. Wah, kalau satu-satu keburu busuk, dicelupin keluar. Airnya ngalir. Iya. Pokoknya direndam keluar dulu. Kalau jumlah ininya banyak kan, korban bencana kayak Aceh gitu, tsunami. Kalau nggak cepat ditangani membusuk. Kalau sudah tercium bau busuk akan menimbulkan bakteri, kuman-kuman di mana, itu bahaya. Sehingga menyelamatkannya yang sehat jadi kena gitu. Nah, kita lanjutkan. Li'anna isalal ma wajibun. Karena masuknya air ke seluruh tubuh, permukaan kulit itu wajib. Wan naqdu mustahab. Nah, soal ngelap itu ya dianjurkan saja. Jadi maksudnya meskipun tubuh kita sudah kena air mesti diusap gitu tuh. Jadi nggak sebatas kena saja, harus diusap. Yang ketiga, idza kana li rajul dhafirah fahuwa kal mar'ah. Kalau sekarang seorang laki-laki punya rambut gondrong seperti perempuan, terutama apa tuh, rambut apa tuh namanya? Yang diuyel-uyel tuh. Nah, saya lupa namanya. Rambut yang dikepang-kepang tuh laki-laki. Nah, itu nggak usah dibuka katanya. Ya, pokoknya yang penting airnya masuk aja. Tapi kalau nggak yakin ya lebih baik dibuka. Karena sekarang ada gaya rambut tuh yang diuyel. Ya, banyak. Sebab Rasulullah nggak pernah cukur kayak kita. Cukur Rasulullah itu kalau nggak gondrong, klimis, habis dihabisi. Nah, kita kan nggak habis.
Tapi katanya ini tidak ada sunnah. Rasulullah nggak pernah menyunahkan kamu cukurnya begitu modelnya, nggak ada. Sehingga itu bebas saja, gondrong yang penting rapih. Jadi Rasulullah itu mungkin kalau orang mengatakan kenapa beliau nggak cukur, ya nggak banyak waktu mungkin, nggak sempat gitu kan, sibuk sekali beliau. Tapi yang jelas beliau bersih, jadi bukan kayak apa ya, pang ya, orang pang apa itu, oh yang dikasih anu tuh sampai munjuk begitu. Itu kan nggak mandi berminggu-minggu Pak, sebab kalau dia mandi ininya hilang nih. Jadi nggak pernah keramas itu, wah nggak tahu lah saudara kalau nggak keramas gatalnya bukan main. Apalagi daerah tropis ya, seperti kita ini panas kan menimbulkan keringat jadi ketombe kan. Yang keempat, inna ghasal rajul wal mar'a minal janabat wal haid wan nifas wa ghairima minal aghsali masyru'ah. Mandi junub, haid, nifas itu merupakan mandi yang syar'i. Artinya kalau syar'i itu dapat order dari Allah. Kalau diorder oleh Allah, ngerjainnya dapat ibadah. Singkatnya gitu. Sawaun fi kaifiyatil ghusl, baik ya caranya itu sesuai atau tidak. Tapi kalau kita sesuai dengan Rasulullah tadi, cebok dulu, terus wudu, kakinya jangan dibasuh dulu, kemudian mandi, terakhir mau selesai baru kita cuci kaki. Itu yang sesuai dengan Rasulullah. Jadi kalau ngerjainnya sama payahnya, kenapa nggak nyontoh Rasulullah, dapat pahalanya nambah gitu kan. Wa yustab lil muqtasila min haid wan nifas antas ta'mila fursatan min miskin inda atisal fatatabiya bi atharadam. Sebelum mandi wanita, khususnya wanita yang haid atau nifas, maka disunahkan mencolokkan kapas ya ke dalam lubang kelaminnya untuk mencek apa masih ada darah apa enggak. Jadi di zaman Rasulullah itu perempuan-perempuan sering datang ke Aisyah sampai-sampai dia nyolokin kapasnya itu ditaruh di satu tempat. Bunda Aisyah, ini saya udah bersih belum? Aisyahnya ngebatin itu, ngegerendeng beginian aja sampel di bawah-bawah gitu. Kayak nggak bau aja gitu. Tapi begitulah para sahabat, saking ya supaya jangan sampai dosa. Ini kalau begini udah boleh mandi belum? Karena waktu itu yang dibawa kapasnya kuning, kuning. Jadi kan kuning itu antara bersih nggak bersih kan? Jadi sunahnya dicolok dulu, sebab boleh jadi masih keluar gitu. Ya kalau masih keluar kita harus tunggu. Batasnya 15 hari. Kalau seorang wanita setelah 15 hari masih ngocor, berarti itu bukan darah haid. Ada kelainan. Seyogyanya diperiksakan ke dokter. Kalau udah lewat 15 hari. Itu untuk haid ya. Kalau nifas sih 40 kan. Biasanya orang kalau punya anak, istrinya melahirkan, dia beli Indomie. Beli Indomie. Indomie kan satu pak isinya 40. Dimakan saben hari. Kalau udah habis hore itu mandi. Gitu. Nggak usah dikasih kalender. Beli Indomie isinya 40, makan saben hari. Oh udah habis hore berarti udah suci. Itu katanya. Yang kelima, istibabu ifadatul ma'ala ra'si thalathan. Disunahkan dalam mandi itu ya, khususnya untuk kepala ya. Kita ini laki-laki untuk dikosek-kosek ini maksudnya. Supaya air itu masuk ke pori-pori. Wa yalhaqu bi sair badan. Begitu juga badan yang lain. Jadi kalau kita tidak yakin tubuh kita ini takutnya ketutup ya. Ketutup sesuatu, ya minyak apa-apa yang menghalangi datangnya air. Nah, itu tidak boleh. Tapi kalau kena power glue ya. Kena power glue itu katanya dilepaskannya dengan air asin. Kena power glue ya, jadi direndam ke air asin, nanti dia ngeletek sendiri supaya airnya jangan
ketutup si lem itu. Tapi kalau nggak bisa, sebaiknya jangan kita paksa. Sebab kalau kita paksa, kulit kita akan robek, berdarah. Ya kan? Kena power glue gitu, kletakin begini, ya berdarah. Nah itu ya sudah, daruratnya begitu. Nanti juga lama-lama ini. Tapi ada saran tuh pakai, itu katanya garam. Kiasan ala rasi wa ala adail wudu, begitupun yang kita lakukan pada anggota wudu lainnya. Wallahu a'lam bishawab. Ada yang bertanya sampai sini? Dalam pengerjaan mandi, tadi mandi junub, di tengah-tengahnya batal sebelum sampai berakhir. Kan tadi kalau nggak batal sampai beres, kita mau sholat nggak perlu wudu lagi. Tapi kalau di tengah-tengahnya batal, contohnya baru juga nyuci sebelum sampai kaki udah buang angin contohnya, atau kencing lagi, berarti kan batal. Ya tetap kita jalankan ritual mandinya, nanti kita wudu lagi. Demikian. Semoga kajian pagi ini menambah wawasan kita dalam ilmu ibadah. Semoga Allah melimpahkan pahala yang berganda untuk kajian kita. Semoga Allah melindungi dan menyelamatkan kita dari wabah dan fitnah. Dan tidak henti-hentinya kita mohon karunia Allah menghadiahi masa depan yang cerah buat putra-putri kita, membimbing mereka menjadi hamba Allah yang saleh dan salehah. Subhanakallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.